Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nandapriani dari kelas 2A Prodi PGSD dengan NIM 2302101018. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ejaan yang pernah ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dibuat dari tahun 1901 dan berlaku hingga 1947. Dan pada tahun 1901 diperkenalkan ejaan Van Ophuijsen ini. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Contoh penggunaan ejaan Van Ophuijsen ini, misalnya buku ditulis BOEK dan kota ditulis sebagai STAD. Selanjutnya, ejaan yang kedua yaitu ejaan Republik atau Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 hingga 1956. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1947 diperkenalkan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen dan menggunakan sistem ejaan yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi dinamakan sesuai dengan penciptanya, yaitu Suwandi. Contoh penggunaan ejaan Suwandi ialah buku ditulis BOEKU dan kota ditulis sebagai KOTAH. Tiga, yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan ini berlaku pada tahun 1956 hingga tahun 1961. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, yaitu Profesor Prijono dan E. Katopo. Pada tahun 1967, panitia dilanjutkan itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh penggunaan ejaan pembaharuan adalah santai ditulis sebagai SANTAE dan gulai ditulis sebagai GULAE. Selanjutnya, ejaan yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan ini berlaku pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo ini dikenal pada tahun akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Contoh penggunaan ejaan Melindo adalah tuan ditulis sebagai TOEAN dan cinta ditulis sebagai TCINTA. Yang kelima yaitu ada ejaan baru atau ejaan LBK. LBK yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini berlaku dari tahun 1967 hingga 1972. Ejaan ini pada tahun 1967 kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksanaannya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh penggunaan ejaan baru atau ejaan LBK yaitu ikhlas ditulis sebagai ICHLAS dan baca ditulis sebagai BATJA. Selanjutnya yang keenam yaitu ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini berlaku dari tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini.
EYD diperkenalkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1972 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Ejaan yang disempurnakan adalah aturan atau kaidah yang berlaku dalam hal tulis-menulis. Contoh penggunaan ejaan yang disempurnakan adalah jarak ditulis sebagai DJARAK dan syarat ditulis sebagai SJARAT. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan ini berlaku dari tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Pak Joko Widodo dan Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan EYD. Contoh penggunaan ejaan bahasa Indonesia adalah buku tetap ditulis sebagai buku dan kota tetap ditulis sebagai kota. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.